kita dapat informasi bahwa teman-teman dalam keadaan sehat dan mereka itu beraktivitas seperti biasa. Nah, setelah dia melaporkan situasi terkini Rumah Sakit Indonesia setelah shutdown itu, dan dia menjelaskan A sampai Z lah secara detail apa yang dia lihat. Kemudian setelah itu hari Sabtunya kita nggak punya kontak lagi sama mereka bertiga. Yang diserang itu ke lantai 3 ya Mbak ya, lantai 3 itu di kamar ICU ya. Tapi anak-anaknya tinggal di lantai bawah. Mercy kan emergency rescue Mbak ya, artinya kita ada keadaan darurat yang harus hadir di situ untuk bisa memberikan pertolongan ya. Tapi kalau misalnya kondisi darurat kita yang pertama keluar kayak nggak pas banget lah dengan label kita. Rumah sakit memang babak belur Mbak ya, jadi babak belur lah serangan itu, ditambah dengan kreditnya warga yang mengalami luka-luka yang luar biasa itu, ditambah dengan warga sekitar yang mencari pelindungan di rumah sakit. Sebuah rumah sakit menjadi kayak pasar malam. Halo Tribuners, jumpa dalam Tribun News on Focus bersama saya, Geok Mengwan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan telah hilang kontak dengan 3 WNI yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Mereka hilang kontak usai tank-tank pasukan Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Adapun korban tewas di Rumah Sakit Indonesia ini mencapai 12 orang dan puluhan orang luka-luka. Selain itu, 700 warga lainnya terjebak di dalam rumah sakit selama sepekan karena terkepung pasukan sniper Israel. Kita akan membahas soal WNI yang jadi relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza dengan Ketua Presidium Mercy Indonesia, Pak Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum, Pak Sarbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, bagaimana dengan nasib 3 WNI sebagai relawan Mercy di sana? Apakah sudah ada kabar, Pak? Kita belum bisa kontak langsung ya, tapi melalui jurnalis dan jaringan-jaringan kita itu yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia, kita dapat informasi bahwa teman-teman dalam keadaan sehat dan mereka itu beraktivitas seperti biasa lah, membantu korban, apa yang bisa mereka lakukan lah dalam kesempitan dan keterbatasan di Rumah Sakit Indonesia. Walaupun kami sendiri pun belum bisa kontak dengan mereka. Baik, berarti saat ini nasib ketiganya dalam kondisi yang baik ya Pak ya? Ya, benar. Baik, untuk komunikasi terakhir dengan 3 relawan sebelum hilang kontak bagaimana Pak? Komunikasi terakhir tanggal 11 November Mbak ya, dan dia setelah dia melaporkan situasi terkini Rumah Sakit Indonesia setelah shutdown itu, dan dia menjelaskan A sampai Z lah secara detail apa yang dia lihat. Kemudian setelah itu hari Sabtunya kita nggak punya kontak lagi sama mereka bertiga. Baik, bagaimana dengan keluarga dari 3 relawan Mercy di Indonesia ini? Seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Mercy kepada keluarga dari 3 relawan? Ya, dengan 3 relawan, keluarga Reza, Fikri, dan Farid, kita berkomunikasi terus Mbak, saling memberikan informasi lah, apa-apa hal penting, kita saling sharing lah terhadap perkembangan mereka yang ada di Gaza. Baik, dari informasi yang didapat oleh pihak Mercy dari jaringan-jaringan yang ada di Gaza, bagaimana mereka dari relawan ini bisa akhirnya selamat dari serangan kemarin, Pak? Ya, diserang itu ke lantai 3 ya Mbak ya, lantai 3 itu di kamar ICU ya. Tapi anak-anaknya tinggal di lantai bawah, ini nggak kenal lah, tapi mungkin kaget juga kali ya, serangan darat yang langsung ditujukan ke rumah sakit ya. Biasanya kan sekitar rumah sakit, ini sekarang langsung tembakan langsung diarahkan ke rumah sakit, mungkin kaget juga mereka ya. Baik, ketiga relawan ini kan tidak ingin pulang ya sebelumnya karena ingin membantu. Apakah dari pihak Mercy sudah mengajak 3 relawan ini untuk pulang, atau mungkin setelah kejadian ini akan kembali mengajak untuk pulang ke Indonesia karena situasinya mengingat ya semakin parah, Pak? Mercy kan emergency rescue Pak ya, artinya kita ada keadaan darurat yang harus hadir di situ untuk bisa memberikan pertolongan ya. Tapi kalau misalnya kondisi darurat kita yang pertama keluar kayak nggak pas banget lah dengan label kita gitu ya. Tapi nantikah semakin memburuk keadaan, apakah akan keluar atau tidak, itu mungkin akan terus kita pantau Mbak secara serius, sehingga kita juga akan mengambil opsi-opsi yang tepat dalam hal ini. Baik, berarti sejauh ini setelah kejadian kemarin belum ada keinginan dari 3 relawan ini untuk kembali ke Indonesia ya Pak ya?
Kami belum sempat komunikasi, Mbak. Bisa iya, bisa enggak jawabannya ya. Baik. Untuk situasi di Rumah Sakit Indonesia saat ini kan sudah tidak memungkinkan, Pak, setelah kejadian kemarin. Apakah akan membuat rumah sakit darurat terbaru atau seperti apa? Dan bagaimana komunikasi Mercy dengan Kementerian Luar Negeri, Pak? Rumah sakit memang babak belur, Mbak, ya. Jadi babak belur serangan itu ditambah dengan kreditnya warga yang mengalami luka-luka yang luar biasa itu, tambah dengan warga sekitar yang mencari pelindungan di rumah sakit. Jadi kalau ditanya pada saya itu gimana rumah sakit, ya sangat menyedihkan dan sangat mengenaskan lah sebuah rumah sakit menjadi kayak pasar malam. Tapi mau bilang apa, memang tuntutan dan situasi yang seperti itu, mau tidak mau mereka harus mencari perlindungan di rumah sakit, walaupun juga tidak mengurangi juga risiko kematian dibandingkan sama tempat-tempat yang lain. Baik, apakah sudah dibuat rumah sakit darurat setelah Rumah Sakit Indonesia luluh lantah karena serangan kemarin, Pak? Enggak, kan rumah sakitnya nggak hancur, Mbak. Rumah sakitnya nggak hancur, hanya luka-luka, perantakan aja ya di dalamnya. Oke, Tapi baik. rumah sakit, persoalannya ini kan bukan rumah sakitnya yang mengakibatkan tidak operasional, tapi memang obat-obatan dan hal-hal berkaitan sama medis memang udah kosong sama sekali, Mbak. Jadi dokter nggak bisa melakukan tindakan-tindakan normal dalam sebuah rumah sakit. Kan dikatakan rumah sakitnya itu sudah tidak operasional. Itu satu bahasa yang seperti putus asa, yang bahwa kita nggak bisa bantu warga yang berdatangan ya ke Gaza. Walaupun sudah dikatakan demikian, tapi warga tetap juga datang ke Gaza karena mereka nggak punya pilihan. Ya. Baik, berarti sejauh ini Rumah Sakit Indonesia masih ditempati oleh beberapa pasien dan beberapa warga ya, Pak, ya? Benar. Baik. Untuk komunikasi dengan Kementerian Luar Negerinya gimana, Pak, dari pihak Mercy? Kalau tetap kita saling memberi informasi, Mbak, kita satu tim lah istilah kita, Mbak, ya, saling memberikan informasi. Kita mau kasih informasi, ada hal penting untuk kita diskusikan. Dan bagaimanapun juga peran dari Kemlu itu besar dalam hal ini. Baik, terakhir Pak, apa harapan Mercy terhadap pemerintah Indonesia terkait konflik kemanusiaan di Gaza? Ya, karena menurut saya itu pemerintah Indonesia, terutama di pihak Kemlu itu, Bu Menteri Luar Negeri Bu Menlu sudah melaksanakan tugas yang baik, Mbak. Di beliau itu secara kewanitaan beliau sudah merasakan empati banget dengan penderitaan di Palestina. Dan kemudian beliau di Dewan Keamanan juga bicara tegas, Mbak, terhadap intervensi agresi Israel ini. Saya pikir Kemlu sudah maksimal lah untuk membantu Palestina. Kalau sekarang Bu Menlu kan di China, Mbak, untuk melobi China sebagai salah satu negara anggota Dewan Keamanan ya, untuk bisa menekan Israel agar dilakukan gencatan senjata jangka panjang. Ya, walaupun ini perlu perdebatan, tapi intinya itu kita melihat bahwa Moreno sudah kerja dengan baik lah sebagai seorang Menteri Luar Negeri. Baik. Terima kasih Pak Dr. Sarbini sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News on Fokus. Semoga konflik kemanusiaan di Gaza ini segera selesai sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Amin. Terima kasih sama-sama, Mbak. Baik, Tribuners, sekian pembahasan kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya di Tribun News dan juga saksikan Tribun News on Fokus lainnya tentunya dengan topik dan narasumber menarik. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.